Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang sistem religi Kerajaan Sriwijaya yang beranggotakan dari saya sendiri, Nasya Nabelia Triandini dengan NIM 213231013. Yang kedua ada Diva Fadila Kalzum dengan NIM 213232047. Yang ketiga ada Dinda Jasmine dengan NIM 213232049. Yang keempat ada Cici Anggraini Merlianita dengan NIM 213233075. Dan yang terakhir ada Zikria Putri Grasiva dengan NIM 213233097. Berikut penjelasannya. Sejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berpusat di pantai timur Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi dan didirikan oleh Dapuntah yang Srijayanasa. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha terbesar pertama yang memiliki pengaruh kuat di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara. Selain itu, Sriwijaya juga berhasil menguasai daerah Indonesia sebelah barat, Semenanjung Melayu, dan bagian selatan Filipina. Sriwijaya disebut Kerajaan Tela Sokras, yaitu kerajaan yang berhasil menguasai pulau-pulau di sekitarnya. Bahkan, kebesaran Kerajaan Sriwijaya dapat mengimbangi kebesaran Kerajaan Majapahit. Proses masuknya agama Buddha ke Kerajaan Sriwijaya. Agama Buddha merupakan salah satu agama tertua yang ada di dunia. Agama Buddha berasal dari India, tepatnya Nepal, sejak abad ke-6 sebelum Masehi, dan tetap bertahan hingga sekarang. Agama Buddha berkembang cukup baik di daerah Asia, dan telah menjadi agama mayoritas di beberapa negara seperti Taiwan, Thailand, Myanmar, dan lainnya. Agama Buddha kemudian juga masuk ke Nusantara pada abad ke-5 Masehi, dan menjadi salah satu agama tertua yang ada di Indonesia. Hal itu dilihat dari peninggalan prasasti-prasasti yang ada. Diduga pertama kali dibawa oleh pengelana dari Cina, Faxian. Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi salah satu pusat pengembangan agama Buddha di Asia Tenggara. Hal ini terlihat pada catatan seorang sarjana dari Cina, Ising. Biarawan Buddha lainnya yang mengunjungi Indonesia adalah Atisa Dharmapala, seorang dari Nalanda, dan Vajrabodhi, seorang penganut agama Buddha yang berasal dari India Selatan. Agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Perkembangan agama Buddha selama masa Sriwijaya dapat diketahui berdasarkan laporan Ising. Berdasarkan catatan Ising, Sriwijaya merupakan rumah bagi sarjana Buddha dan menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Selain itu, Ising juga melaporkan bahwa di Sriwijaya terdapat aliran Buddha Theravada atau Hinayana dan Mahayana. Pesatnya perkembangan agama Buddhis di Sriwijaya didukung oleh seorang mahaguru Buddhis di Sriwijaya, yaitu Sakyakirti. Dalam catatannya, Ising juga menulis ada lebih dari 1.000 pendeta yang belajar Buddhis di Sriwijaya. Selanjutnya ada penyebab runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, serangan dari dinasti Chola dari Coromandel, India Selatan. Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran ketika diserang Raja Rajendra Chola, penguasa Kerajaan Chola Mandala, India. Penyerangan Chola Mandala ke Sriwijaya terjadi 2 kali pada tahun 1007 dan 1023 Masehi, disusul oleh perlawanan Raja Sri Sangramawijaya. Menurut Mahadewa Adisepta dalam mengenal kerajaan-kerajaan besar Nusantara, penyerangan Chola Mandala terhadap armada Kerajaan Sriwijaya disebabkan oleh persaingan bidang perdagangan dan perlayaran. Dan yang kedua, ada muncul Kerajaan Melayu, Dharmasraya. Kerajaan Dharmasraya adalah penerus Kerajaan Melayu yang pernah ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Kerajaan Dharmasraya merupakan kerajaan di Sumatera yang namanya muncul seiring dengan runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Pada masa jayanya, kerajaan bercorak Buddha ini menjadi kerajaan terbesar di Sumatera
yang memiliki banyak negeri bawahan. Bahkan kekuasaannya membentang dari Sumatera, Tanah Sunda, hingga Semenanjung Malaya. Dan yang ketiga, ada kekalahan perang dari kerajaan lain. Yang keempat, ekspedisi Singasari. Ekspedisi Pamalayu dari Singasari, Jawa Timur terjadi pada 1275 Masehi. Ekspedisi ini merupakan siasat untuk melemahkan kekuasaan politik dan ekonomi Kerajaan Sriwijaya atas Selat Malaka dan daerah jajahannya. Di samping itu, ekspedisi ini merupakan alat Kerajaan Singasari untuk meluaskan wilayah kekuasaan ke Sumatera. Dan yang terakhir, ada ekspansi Cina ke Asia Tenggara. Ekspansi Cina ke Asia Tenggara pada masa Kubilai Khan dari Mongol diteruskan oleh dinasti Ming. Ekspansi ini melemahkan kekuatan Kerajaan Sriwijaya yang semula berkuasa hingga Filipina. Bukti peninggalan Kerajaan Sriwijaya selanjutnya ialah Prasasti Kota Kapuas. Prasasti ini berupa tiang batu bersurat yang ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka, di sebuah dusun kecil yang bernama Kota Kapuas. Prasasti ini dilaporkan penemuannya oleh J.K. van der Meulen pada bulan Desember 1892 dan merupakan prasasti pertama yang ditemukan mengenai Sriwijaya. Ditulis dalam aksara Pallawa dan menggunakan bahasa Melayu kuno dengan pertanggalan 608 Saka atau 686 Masehi, berisi sumpah dan kutukan bagi mereka yang berbuat jahat. Disebutkan prasasti ini dipahatkan ketika bala tentara Sriwijaya baru berangkat menyerang bumi Jawa. Selain kutukan, prasasti ini juga mendoakan bagi siapa saja yang berbuat baik, patuh, dan setia kepada Datuk Sriwijaya dan akan diberkahi. Marga dan keluarganya akan diberikan keberhasilan, kesentosaan, kesehatan, kebebasan dari bencana, dan kelimpahan segalanya untuk semua negeri mereka. Yang kedua ada Candi Muara Takus. Candi Muara Takus merupakan candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang berada di Riau. Ada dua pendapat mengenai asal-usul nama Candi Muara Takus. Yang pertama, nama Takus berasal dari salah satu anak sungai yang bermuara ke Sungai Kampar Kanan. Yang kedua, Takus berasal dari bahasa Cina, Ta yang artinya besar, Ku artinya tua, dan Se artinya candi atau kuil. Candi Muara Takus merupakan candi peninggalan agama Buddha. Pada masa lampau, candi ini pernah menjadi pusat peradaban dan tempat untuk ritual keagamaan. Peninggalan sejarah selanjutnya yaitu Prasasti Talang Tuo. Prasasti ini pertama kali ditemukan oleh Louis Constant Westeneng pada 17 November 1920. Prasasti Talang Tuo ditemukan di daerah kaki Bukit Seguntang, dekat Palembang, dan saat ini disimpan di Museum Nasional Indonesia, tepatnya di Jakarta. Prasasti ini berkerangka tahun 606 Saka atau 23 Maret 684 Masehi, ditulis dalam aksara Pallawa berbahasa Melayu kuno dan terdiri dari 14 baris. Isi Prasasti Talang Tuo yaitu memuat tentang pembangunan Taman Srik serta atas perintah Dapunta Hyang Sri Jayanasa, pendiri Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, banyak doa dan harapan serta disebutkan pembangunan vihara yang jelas menunjukkan sifat agama Buddha. Prasasti Talang Tuo juga mengungkapkan bahwa Kerajaan Sriwijaya tengah berkonsentrasi untuk memakmurkan negerinya. Kesimpulannya, Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan Nusantara terbesar yang menganut ajaran agama Buddha. Kerajaan ini berpusat di daerah Palembang. Kerajaan Sriwijaya lahir pada abad ke-7 Masehi dengan pendirinya yang bernama Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang membawa pengaruh besar untuk agama Buddha. Sriwijaya merupakan rumah bagi sarjana Buddha dan menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Prasasti sejarah peninggalan Kerajaan Sriwijaya antara lain adalah Prasasti Kota Kapur, Prasasti Talang Tuo, Candi Muara Takus, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, kita akan